Nanti pulangnya ada liftnya enggak nih ya Mas ya? Kalau ada liftnya saya mau gandul aja nanti. Air yang jatuh ini diterpa angin menjadi butiran debu. Kok sampai bingung saya, butiran embun. Jangan kalau kita turun ke bawah, nanti akan tampak bahwa di sini ada 2 air terjun. Ini yang utama, yang sejarah atau histori air terjun Kedung Kayang. Pada zaman dahulu ada sayembara yang diikuti beberapa empu di wilayah Wonolilo. Di antaranya Empu Gadung Melati, Empu Putut, dan Empu Panggung. Dalam sayembara tersebut terjadi adu kesaktian dengan melempar telur ke dasar sungai. Namun ketiganya sama-sama sakti dan telur tidak ada yang pecah. Maka terucap, waduh iman, atau dalam bahasa Indonesianya, aduh sayang, sehingga menjadi nama Kedung Kayang. Dan ketiga empu tersebut masing-masing tetap berada di wilayah sayembara ataupun Kedung Kayang. Demikian kisahnya. Air terjun Kedung Kayang ini berada di Dusun Ngagrong, Desa Wonolilo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Posisinya tidak jauh dari jalan raya Ketep ya, dari Cepogo menuju Kaponan Magelang itu sangat mudah dijangkau. Itu Gunung Merbabu yang di sebelah sana, sedangkan kita berada di air terjun bagian atas dari Kedung Kayang. Kalau ke sana itu atas air terjun, kalau ke kanan bawah air terjun Kedung Kayang. Yang di sana Gunung Merapi. Gunung Merapinya di sana kelihatan cerah sekali. Itu air terjunnya. Kalau kita lihat dari atas, kita nanti akan ke bawah saja, ke bawah dulu maksudnya. Kita akan trekking ambil kanan berarti. Turun jalurnya cukup curam, tapi kalau pakai ojek tidak lewat sini. Kita akan memutar, dicarikan jalan yang lebih kondusif, lebih landai. Kita akan trekking saja alias jalan kaki. Ini jalannya gelap, kecil, dan curam. Ini malah kelihatan sudah longsor ya, tergerus erosi yang sebagian. Gelap jalannya. Kita ambil yang ke arah ke aliran. Ini jalannya lebih terang, lebih lebar juga. Ini semakin terjal sebenarnya ya, tapi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga para pengunjung ini lebih nyaman. Ini yang sebelah sini ada terap-terapannya. Untuk yang tidak suka terap bisa lewat yang sebelah bawah sini, tapi harus hati-hati. Ini kalau hujan tentunya sangat licin ini. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari tempat kita membayar retribusi tadi, kita akan sampai di tempat ini. Oh, jaket Pak nggih mriki niku ta? Teng mriko mriki. Ini mboten medal mriki nggih. Oh. Oh, munggah medal mriko. Oh, jalur jacknya ini. Jalur jack. Nggih, terlalu terjang nggih.
Monggo, Bu. Arah aliran, ini ke arah aliran. Terus kita menyusuri jalan setapak yang sudah diberi pengaman. Ini pagar atau pegangan dari besi yang sudah permanen ya menurut saya ya. Terus itu kalinya sudah berada di bawah. Terus lari, bisa lebih cepat lagi larinya. Sudah capek, Pak. Oh, sudah capek. Masih jauh. Yang dimaksud alirannya masih jauh. Ya sekitar 500, Pak. 500 meter. Itu bukan kolam air terjun itu ya? Beda ya? Kolamnya, Pak, ini. Kolamnya. Oh, kolamnya. Oh, iya. Monggo, Mas. Semakin ke bawah, semakin sempit jalurnya. Memang sudah diberi pegangan besi, tapi tetap saja ini kalau hujan licin ini. Itu air terjunnya sudah di depan kita. Tepatnya bukan air terjunnya tapi aliran dari air terjun itu ya. Nanti kalau kita mau ke kolam dari jatuhnya air itu kita masih perlu jalan lagi. Jadi ini kita ke arah aliran air terjun, kalinya sesudah air itu terjun. Ini semakin curam, jalannya semakin curam. Ini kita harus ekstra hati-hati. Hati-hati, Bu, licin dan terjal. Nanti pulangnya ada liftnya enggak nih ya, Mas ya? Kalau ada liftnya saya mau gandul aja nanti. Gandul pemandunya aja. Gandul pemandunya. Oh, itu ada pemandunya ya? Ya, ini tadi peringatannya kalau airnya keruh kita tidak boleh mendekat. Tapi ini airnya tidak keruh, berarti kita boleh mendekat. 100 meter lagi kita menuju arah aliran. Ini kita sudah berada di pinggir kalinya. Kita ikuti saja petunjuknya ini. Kita sudah benar-benar berada di tempat yang dimaksud sebagai aliran air dari air terjun Kedung Kayang ini. Ini kalinya suaranya juga bergemuruh dengan airnya yang tidak jernih amat ya, tidak terlalu jernih amat, dengan bebatuan khas batuan gunung. Pemandangannya cukup menyejukkan mata, dipadu dengan gemericik air kali ini cukup buat kita ngadem dari kesibukan sehari-hari di kantor mungkin ya. Kalau sampai di sini dan kita pengen jeguran berbasah-basah ria, ini bisa menitipkan barang-barang kita di sini, bisa juga pinjam sandal di sini. Ini warung terakhir sebelum kita menuju ke arah kolam air terjunnya. Kita akan trekking ke sana, menyusuri sungai ini, belipir-belipir sehingga nanti sampai di air terjunnya. Air terjunnya bukan yang itu yang kecil. Itu kalau kemarau malah mati yang itu. Tidak kelihatan dari atas. Jadi untuk menuju ke kolam jatuhnya air terjun itu kita harus menyeberangi kali yang alirannya cukup deras ya teman-teman. Kita harus hati-hati. Hati-hati, ayo lihat jalannya, lihat air terjunnya nanti.
Hati-hati, hati-hati. Ya, nanti sudah kita melewati ini, kita masih harus trekking lagi ke arah air terjun. Di sini ada 2 air terjun ya teman-teman, yang berdampingan. Untuk yang suka tantangan bisa terus, sudah menyeberangi kali tadi, kita akan terus berjalan ke arah jatuhnya air atau kolam airnya. Sedangkan yang tidak berniat melihat kolam air terjunnya bisa berhenti di warung tadi ya. Ini pemandangannya sudah sangat serem nih, terutama kalau hujan. Kita harus benar-benar berhati-hati. Itu air terjun yang kecil. Loh, kok tahu-tahu pertama dari situ? Ada jalannya loh situ tuh. Oh, ada 2 air terjun tuh mas? Ada 2 air terjun memang ya? Ini yang kecil, yang besar ini? Ya, yang besar sebelah. Oh, yang besar sebelah sana. Jauh jaraknya? Sama-sama, sama. Naik dikit sekali aja. Oh iya iya iya, makasih ya. Ya, jadi di sini ada 2 air terjun yang berdampingan. Ini air terjun yang kecil. Nanti kita perlihatkan air terjun yang lebih besar. Ini treknya benar-benar tidak recommended untuk para manula ya. Tapi untuk manula yang berjiwa muda bolehlah untuk ikut-ikutan menembus ini ya, trek ini menuju ke arah kolam air terjunnya. Ini batu-batuan khas pegunungan yang terbentuk dari sedimentasi erupsi pada masa yang lalu. Wah, ini ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Sangar, benar-benar sangar. Ini saya berada di kolam air terjunnya. Air terjun yang menurut banyak sumber ini ketinggiannya kurang lebih 40 meter. Menggunjam deras ke kolamnya dengan suara yang menggelegar. Kemudian air yang jatuh ini diterpa angin menjadi butiran debu. Kok sampai bingung saya, butiran embun. Dan ini akan menutup HP kita, akan menutup kamera kita, sehingga kita tidak bisa berlama-lama untuk mengabadikannya. Dan tempatnya sangat mengerikan kalau kurang terbiasa dengan petualangan ya. Alhamdulillah saya sudah terbiasa melihat view seperti ini, sehingga dengan suara yang menggelegar, dengan tebing yang sangat tinggi sekali ini, kita sudah terbiasa. Ini ada 2 air terjun ya teman-teman, dan banyak sekali air terjun kecil-kecil yang seolah-olah menyembur dari lubang-lubang di tebing yang sangat tinggi. Ini karena cuaca juga sudah mulai mendung, kita harus segera meninggalkan tempat ini, karena kalau hujan ini juga berbahaya. Kalau ada banjir di atas terutama ya teman-teman, sehingga kita harus tahu diri, jangan terlalu asik view ini. Tempat ini sangat berbahaya, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini saya masih berada di bawah dari air terjun Kedung Kayang. Kita explore air terjunnya dari bawah. Sesudah ini nanti kita akan melihat air terjun ini dari atas ya teman-teman. Ini sayang hujan, kita ngiyup dulu sebentar. Tidak henti-hentinya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman para pencinta alam liar petualangan ya. Ini airnya ini cukup deras, kita benar-benar harus waspada. Apalagi kalau mendung, ini nanti dari atas banjir akan sangat berbahaya sekali. Ini karena sudah mulai gerimis, kita kembali. Ini hujan sudah mulai turun, kita berlari menyusuri jalanan yang terjal. Hujan turun, kita harus amankan kamera kita juga guys. Hujan turun. Tempat berteduh paling aman adalah warung tadi ya, tempat kita menyewa sandal dan menitipkan barang. Ini setelah agak reda,
kita kembali berjalan ke atas untuk melihat view yang di atas. Dan tadi kita sudah bermain-main di tempat jatuhnya air itu di bawah tanah ya teman-teman. Kita perlu berjalan kurang lebih 30 menit untuk sampai ke tempat jatuhnya air itu apabila kita berjalan kaki. Dan kalau kita lihat dari atas itu air terjun yang tadi kecil itu tidak kelihatan ya, seolah-olah air terjun itu tunggal. Sedangkan kalau kita turun ke bawah nanti akan tampak bahwa di sini ada dua air terjun. Ini yang utama, yang besar. Kemudian yang sebelah sini, yang tertutup ini tidak tampak. Tapi kalau kita turun melihat dari bawah akan kelihatan bahwa ada air terjun lagi di sebelah sini yang tidak begitu besar debit airnya. Kita turun menyusuri jalan yang sudah dibeton dan juga dengan pegangan yang cukup nyaman. Tuh, ke arah sana ya guys. Di sini ternyata ada beberapa spot foto berbayar. Bahkan kalau teman-teman lupa membawa kamera, di sini juga ada beberapa fotografer yang siap dengan kamera model terbaru, sekaligus akan menjadi pengarah gaya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan hasil foto yang bagus dengan biaya yang murah seperti itu ya. Tadi yang air terjun kecil ini ya, itu yang utama, yang besar. Kemudian yang kecil ini, yang kalau kemarau diceritakan tidak ada airnya. Nah, ini yang kecil. Justru kita akan bisa berada persis di bibir air terjunnya, dan tentu saja itu sangat berbahaya ya, tanpa pelindung apapun, tanpa ada pagar atau pembatas apapun. Padahal seperti kita lihat tadi kan tinggi sekali ya, kurang lebih 40 meter tanpa ada pengaman, sehingga kita tidak perlu ke sana ya, cukup dari sini saja. Itu air terjun yang utama tadi.